Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Sakinah dengan NIM 20111300004. Di sini saya selaku moderator untuk pemaparan materi mata kuliah tentang lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah yang berjudul Koperasi dan Baitul Mal wa Tamwil dengan dosen pengampu Ibu Noni Afrianti ME. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya, yakni Putri Regina Proyego dengan NIM 20111300022, Diasri Yuningsih dengan NIM 20111300003, dan Helen Sugindi dengan NIM 20111300024. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Putri Regina Proyego. Kepada Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi dan BMT. Pengertian koperasi, istilah koperasi berasal dari kata bersama, operation, usaha yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang dan badan hukum. Koperasi merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Secara bahasa, Baitul Mal wa Tamwil dibentuk dengan mengidhofahkan kata bait yang artinya rumah dan wa amal artinya harta. Menurut jumhur ulama, amal adalah benda berharga seperti emas dan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn al-Itasir, mal asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah, Baitul Mal artinya rumah harta, yang rumah yaitu rumah untuk menyimpan harta. Baitul Mal wa Tamwil sesuai namanya terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu sebagai berikut. 1. Baitul Tamwil, rumah pengembangan harta. 2. Baitul Mal atau rumah harta. Perbedaan keduanya hanya pada lembaganya saja, yaitu pada koperasi syariah hanya terdiri 1 lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 lembaga, yaitu Baitul Mal wa Tamwil dan yang berarti lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah. Terima kasih kepada Putri yang sudah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi yang berikutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk pemaparan materi yang berikutnya yaitu tentang sejarah koperasi dan BMT. Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di tanah air. Perkembangan gerakan ekonomi Islam yang mulai terangkat kembali yaitu pada era 1980-an ditandai dengan pendirian Baitul Tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya ini tidak dapat bertahan. Selanjutnya, yaitu pada tahun 1994, berdiri sebuah forum komunikasi atau biasa disebut dengan Forkom, BMT se-Jabodetabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan diketuai oleh Effendi Syarif dari BMT Ikhtiro di Depok. Salah satu usaha Forkom BMT adalah mencari solusi payung hukum bagi BMT. Maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan Badan Hukum Koperasi Syariah. Hal ini juga sesuai dengan harapan Departemen Koperasi pada waktu itu agar seluruh BMT berbadan hukum koperasi. Sejak saat itu,
Sebagian besar BMT yang ada mulai membuat badan hukum koperasi. Hanya saja, jenis badan hukum koperasi yang dipilih adalah jenis koperasi karyawan yayasan dengan terlebih dahulu mendirikan akta yayasan. Pada hakikatnya, BMT yang berdiri pada saat itu mempunyai filosofi koperasi, sebab BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dan falsafah dari anggota oleh anggota untuk anggota. Oleh karena itu, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi. Gaung BMT semakin meluas setelah Presiden Soeharto pada tahun 1995 berkenan untuk mencanangkan Gerakan Balai Usaha Mandiri Terpadu BMT sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang dapat menopang pendanaan bagi para usaha kecil mikro dan masyarakat akar rumput. Kemudian, pada tahun 1998, dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT se-Jabodetabek, terjadi sebuah kesepakatan untuk mendirikan Koperasi Syariah Indonesia atau biasa disingkat dengan Kosindo. Koperasi sekunder pertama di Indonesia dengan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 028-MI-11-1998 Kosindo yang diketuai oleh Dr. Randes Haji Ahmad Hatta, MA, beranggotakan BMT-BMT se-Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung. Setelah Kosindo lahir, sejumlah koperasi sekunder lainnya mulai berdiri seperti Inkopsyah, Induk Koperasi Syariah yang diprakarsai oleh Pinbuk dan Kosmedik, Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompet Duafa yang didirikan oleh Dompet Duafa Republika. Berawal dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut, maka bentuk yang ideal dari BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Inilah yang menginisiasi Kementerian Koperasi mengeluarkan peraturan terkait Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa disebut dengan KJKS melalui keputusan Menteri Koperasi nomor 91/Kep/M KUKM/9/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian berturut-turut dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu nomor 35/M/KUKM/10/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35/M/KUKM/10/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi. Dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 39/M/KUKM/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah koperasi. Selanjutnya, yaitu pada tahun 2012 muncul Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi hasil amandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun, tidak berjalan lama di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan judicial review atas jumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Salah satu alasannya karena ruhnya adalah berjiwa korporasi, bukan koperasi, telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi. Kemudian, pada tahun 2015, keluar Permenkop dan UMKM nomor 16/M/KUKM/11/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Maka,
Sejak dikeluarkan peraturan tersebut, nama nomenklatur yang semula Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau biasa disebut KJKS berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS, dan Unit Jasa Keuangan Syariah KSPPS atau BMT berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah atau USPPS. Kemudian, aturan ini disempurnakan menjadi Permen Koperasi dan UKM nomor 11/per/MKUKM/12/2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Permen Koperasi dan UKM nomor 14/per/MKUKM/12/2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawas nomor 7/DEP/4/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dari UKM RI nomor 9/6/6/4/2016 tentang petunjuk teknis pemeriksaan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi berdasarkan pasal 5 ruang lingkup pemeriksaan usaha KSPPS dan USPPS koperasi meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan keseimbangan dana serta kinerja keuangan. Poin materi yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum koperasi. Agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan atau biasa disebut dengan syirkah. Syirkah diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi atau bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah di dalam Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat ke-12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fahum syuraka'u fis thuluthi. Artinya, maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga. Kemudian terdapat di dalam Quran surat As-Sad, yaitu surat ke-38 ayat ke-24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khuta'i la yabghi ba'duhum ala ba'di illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilan ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan hanya sedikitlah mereka ini. Maksud dari ayat ini adalah mereka yang berserikat syirkah, hukumnya itu jaiz atau mubah berdasarkan dalil hadis Nabi SAW berupa takrir atau pengakuan beliau terhadap syirkah. Ketika beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara syirkah dan beliau pun membenarkannya. Baiklah, untuk pemaparan materi yang berikutnya yaitu akan dipaparkan oleh Helen Sugindi. Kepada Helen dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu B. Dasar hukum BNT. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya,
Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizalimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Selanjutnya, yang kedua adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min awwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Taubah ayat 103. Selanjutnya 4. Operasional koperasi dan BMT. A. Sistem operasional koperasi. Koperasi jasa keuangan syariah dan koperasi yang menyelenggarakan unit jasa keuangan syariah wajib memiliki standar operasional manajemen kelembagaan yang paling sedikit mengatur mengenai A. Standar organisasi dan manajemen, B. Standar pengelolaan organisasi, C. Standar sumber daya insani, D. Standar penggunaan dan pembagian sisa hasil usaha, E. Standar pengelolaan harta kekayaan, F. Standar pembubaran koperasi jasa keuangan syariah, dan G. Standar penutupan unit jasa keuangan syariah koperasi. Yang berikutnya, sistem operasional Baitul Mal wa Tamwil. 1. Prinsip bagi hasil. Prinsip ini maksudnya ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep mudharabah. Yang kedua, sistem balas jasa. Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual. Dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup atau keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Yang ketiga, sistem profit. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Yang keempat, akad bersyarikat. Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian asing, pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Kelima, produk pembiayaan, penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Helan Sugindi yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi yang terakhir, yaitu akan dipaparkan oleh Dia Sri Yuningsih. Kepada Dia, dipersilahkan. Kelas saya Dia Sri Yuningsih akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 5. Kendala dan strategi pengembangan koperasi dan BMT. A. Kendala dan strategi pengembangan koperasi. Tujuan manajemen strategi koperasi syariah untuk membangun pertumbuhan maksimal, yaitu finansial, anggota, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya insani atau SDI. Sejalan dengan jangka waktu berdirinya koperasi syariah, strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuangan perspektif keuangan memberikan petunjuk apakah strategi koperasi syariah, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan koperasi syariah secara simultan.
Yang kedua, perspektif anggota, yaitu kepuasan anggota. Setiap anggota yang puas terhadap layanan koperasi syariah akan bercerita kepada masyarakat lain, sehingga secara tidak langsung menjadi bagian pemasaran tersendiri. 3. Perspektif proses internal, yaitu pemenuhan kebutuhan anggota akan menarik perhatian dan mempertahankan anggota dalam segmen pasar sasaran, dan memenuhi harapan mendapat keuntungan yang tinggi setiap tahunnya. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun koperasi syariah dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. B. Kendala dan strategi pengembangan BMT. Secara umum, kendala tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. 2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal karena masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Hal ini disebabkan masyarakat membutuhkan pemenuhan dana yang memadai dan pelayanan yang cepat walaupun ia membayar bunga cukup tinggi. 3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Kadang-kadang ada yang satu nasabah yang tidak hanya bermasalah di satu tempat, tetapi juga di tempat lain. 4. Cenderung menghadapi BMT lain sebagai pesaing yang harus dikalahkan, bukan sebagai mitra atau partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari masalah yang dihadapi. 5. Dalam kegiatan rutin, BMT cenderung mengarahkan pengelolaan untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis, sehingga timbul kecenderungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis, lebih dominan daripada kegiatan yang bernuansa idealis. 6. BMT cenderung menjadi baitul tamwil daripada baitul mal, yaitu lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada mengelola zakat, infak, dan sedekah. BMT dalam merumuskan strategi jitu untuk mempertahankan eksistensi strategi tersebut antara lain sebagai berikut. A. Sumber daya manusia yang kurang memadai berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan. B. Strategi pemasaran yang lokal oriented berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk mensosialisasikan produk-produk BMT. C. Perlunya inovasi produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap dan kadang-kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat. D. Untuk meningkatkan kualitas layanan BMT diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis. E. Untuk pengembangan aspek paradigmatik diperlukan pengetahuan strategi dalam bisnis Islami, sekaligus upaya meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelolaan dan karyawan BMT. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Semoga materi apa yang kami paparkan mampu dipahami oleh teman-teman sekalian. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.